Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Azia Yahya, salah satu staf di Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, khususnya di Subdirektorat PUPSB gitu. Menindaklanjuti surat yang sudah beredar mengenai permohonan laporan pelaku usaha PTH periode Juni 2022. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya ingin memberikan sedikit tutorial pengisian laporan pelaku usaha PTH periode Juni 2022 gitu ya. Mungkin ada yang masih bingung gitu ya, ini yang diinput seperti apa, karena sedikit berbeda dengan format yang di 2021 yang di pelaporan terakhir seperti itu ya. Jadi nanti untuk step pertama adalah Bapak Ibu semua harus mendaftarkan terlebih dahulu email instansinya gitu ya yang akan digunakan untuk melakukan pelaporan pelaku usaha ini gitu ya. Nanti sebenarnya kalau seandainya Bapak Ibu mengklik link yang sudah ada di surat gitu ya, kalau seandainya belum mendapat akses nanti akan tertulis seperti ini gitu ya. Jadi nanti butuh akses seperti itu, tidak perlu meminta akses, tidak perlu diklik minta akses. Jadi Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan saja alamat emailnya, alamat email instansinya ya, alamat email instansinya ke nomor WhatsApp ini. Ini adalah nomor WhatsApp saya, insya Allah saya fast respon gitu ya untuk menjawab, memberikan akses dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua, seperti itu. Oke, setelah nanti diberikan akses, nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung membuka spreadsheet-nya, nanti tampilannya seperti ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu sudah bisa lihat di spreadsheet-nya, nanti silakan langsung melakukan input datanya gitu ya di tab-tab sesuai dengan UPT Bapak Ibu gitu ya. Karena di sini sudah dibuatkan per provinsi seperti itu ya. Jadi diisi sesuai provinsinya gitu ya. Dipastikan jangan salah provinsi gitu ya dalam pengisiannya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tata cara pengisiannya seperti itu ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya dengan pelaporan yang di periode sebelumnya seperti itu ya. Cuma yang berbeda ada di sini gitu ya. Mulai di nomor induk berusaha, terus ada nomor sertifikat standar gitu ya, karena di sebelumnya itu yang digunakan adalah SK gitu ya. Tapi untuk di periode 2022 ini kami sekarang sudah mengubahnya gitu ya, menggunakan minimal pelaku usaha ini sudah mempunyai NIB atau nomor induk berusaha sampai seharusnya kalau misalnya untuk perbenihan tanaman hutan gitu ya, untuk KBLI 12140 itu berarti harus menggunakan minimal itu syaratnya adalah harus punya NIB dan harus punya SS yang tersertifikasi, mohon maaf. Tapi nanti minimal itu harus punya NIB saja. Misalkan ada NIB tapi SS-nya ini belum terverifikasi, tidak apa-apa. Nanti dibuatkan saja datanya gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu per kolom gitu ya. Kalau nama perusahaan dituliskan saja gitu, nama direkturnya juga, nomor handphone direkturnya juga mohon untuk diisi gitu ya. Karena dilihat dari data kemarin, periode kemarin itu nomor HP direktur ini sering kosong gitu ya, untuk si alamatnya juga sering kosong, yang paling jadi diharapkan untuk semua datanya diisi semua seperti itu ya. Lalu nanti untuk alamat sudah jelas gitu ya. Nah, untuk NIB ini, jadi nanti saya bantu untuk ini ya, untuk cara membacanya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin memiliki file dari NIB pelaku usaha gitu ya. Contohnya ini saya punya dari mana ya? Oh, dari CV Altaf Lestari gitu ya. Ini yang punya Ambon gitu ya. Nah, nanti nomor induk perusahaannya atau NIB-nya yang ditulis yang mana? Yang bagian atas ini ya, yang ada 14 digit ini ya. Maaf.
maaf 13 digit, pokoknya yang bagian atasnya ini gitu ya. Yang NIB cukup yang ditulis yang seperti yang di bagian atasnya ini saja gitu. Nanti tinggal dituliskan di sana. Setelah itu nanti untuk nomor SS yang mana? Kalau nomor SS berarti tinggal dibuka file SS-nya gitu ya. Ini contoh file SS-nya. Ini yang ditulis yang mana nomornya yang bagian atasnya juga gitu ya. Ini adalah nomor SS-nya. Nah, untuk yang SS ini ada spesialnya gitu ya. Jadi karena SS ini ada dua jenis gitu, ada yang terverifikasi dan tidak terverifikasi. Nanti mohon dicek di bagian bawahnya ya. Sebentar, maaf. Nah, dicek di bagian statusnya ini telah terverifikasi atau belum terverifikasi gitu ya. Nanti kalau seandainya telah terverifikasi, tidak usah memberikan keterangan, cukup tuliskan nomornya saja, tapi kalau seandainya belum terverifikasi, mohon Bapak Ibu memberikan tanda warna merah, gitu ya, tanda warna merah, berarti kami sudah mengetahui bahwa nomor SS ini belum terverifikasi gitu ya. Dan juga misalkan nanti ada updating gitu ya, misalkan data nomornya, maaf, sertifikasinya sudah terverifikasi, nanti warna merahnya silahkan diganti saja gitu menjadi warna putih, tinggal di reset saja. Seperti itu ya untuk nomor sertifikasinya, nomor SS-nya. Jadi dilihat dari filenya, setelah itu nanti diinputkan, setelah itu nanti berikan warna ketika belum terverifikasi, tapi ketika sudah terverifikasi cukup nomornya saja, seperti itu ya. Oke, nah untuk masa berlakunya sebenarnya memang untuk SS ini masa berlakunya hanya 1 tahun gitu ya. Nanti tinggal dituliskan 1 tahun, pasti 1 tahun gitu ya. Tapi ditulis berakhirnya itu tanggal berapa gitu. Misalkan Bapak Ibu bingung untuk membacanya itu sampai tanggal berapa bulan apa gitu ya. Bisa dilihat di bagian depan ini ya, depan nomor sertifikat standar ya. Di sini ada tertulis 240522. Ini artinya nomor SS-nya ini terdaftar pada tanggal 24 Mei tahun 2022. Berarti 1 tahunnya lagi adalah 24 Mei 2023 gitu ya. Seperti itu. Baik, misalkan data si perusahaannya ini belum punya NIB sama sekali, berarti tidak usah dimasukkan datanya gitu ya. Karena yang diinputkan ke sini minimal yang sudah mempunyai NIB. Seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti diisi bagian kategori perizinannya. Kategori perizinannya kan ada 3 ya. Ada pengada pengedar benih, ada pengada dan pengedar bibit, dan ada juga pengada dan pengedar benih dan bibit. Seperti ini yang ketiga gitu ya. Setelah itu nanti dituliskan statusnya aktif atau tidak aktif seperti itu ya. Tinggal dilaporkan saja. Setelah itu nanti dituliskan nih jenis-jenisnya. Karena di sini pengedar benih dan bibit berarti di bagian benih dituliskan datanya benihnya apa saja gitu ya. Jadi misalkan perusahaan ini ternyata punya jenisnya ada 2 gitu ya, ada jati dan ada gemelina. Jadi dituliskan semua, mulai dari nama jenis, terus nanti nomor sertifikasi sumber benihnya gitu. Ini mohon untuk dituliskan juga gitu ya. Untuk lokasinya, lalu nomor kontaknya juga mohon diisikan, lalu jumlah ininya, jumlah berapa gram dan kilogramnya. Nanti mungkin saya akan tambahkan satuannya, 1 kolom lagi untuk yang di sini gitu ya. Nanti setelah ini saya akan buatkan lagi. Jadi nanti di sebelah kirinya dituliskan saja jumlahnya berapa gitu ya. Nanti satuannya di sebelah kanannya. Karena satuannya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang gram, ada yang kilogram atau mungkin satuan lainnya seperti itu. Lalu nanti untuk harganya juga nanti saya buatkan ini juga buatkan 1 kolom lagi untuk harganya berapa, terus nanti satuannya apa. Apakah per kilogram atau per butir, seperti itu nanti bisa dituliskan. Seperti itu ya. Nah, untuk bibit juga sama, dituliskan nama jenisnya, asal benih, lalu nomor sertifikat sumber benihnya, lalu lokasi sumber benihnya di mana, setelah itu nomor kontaknya, terus bahan materinya ini dari apa dituliskan juga gitu ya. Di periode kemarin itu banyak sekali yang masih kosong gitu ya. Terus nanti jumlah
batangnya ini dalam bentuk batang ya, jumlah batangnya berapa, terus nanti harga jualnya per batangnya ini berapa, seperti itu ya. Untuk nama jenis gitu ya, mohon apabila nama jenisnya ini menggunakan nama jenis nama asal gitu, nama daerah gitu ya, mohon diubah dulu saja ke nama Latin gitu ya, agar nanti kami mudah untuk melakukan perekapan seperti itu. Karena pengalaman di periode kemarin itu ada yang nama jenisnya itu nama daerah, kami masih bingung itu masuknya ke jenis apa gitu ya, karena nama jenis di setiap daerah beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menuliskan nama jenisnya menggunakan nama Latin juga lebih bagus, tidak apa-apa seperti itu ya. Baik, setelah itu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu ada kegiatan usaha atau penjualan hingga Juni 2022. Oke, baik. Jadi untuk si data ini mulai dari yang tadi awal gitu ya. Jadi ini perekapannya itu yang di bulan dari mulai Januari sampai Juni gitu ya. Karena yang 2021 sudah terlaporkan di periode sebelumnya. Ini jadi untuk yang periode ini gitu, mulai dari Januari sampai Juni 2022. Seperti itu. Nah, ini kolom ini untuk apa gitu ya? Kolom ini untuk kegiatan usaha atau penjualan tapi yang berkaitan dengan instansi pemerintah dan masyarakat gitu ya. Nanti dituliskan saja, misalkan instansi pemerintah berarti ke mana gitu ya. Ke mana, jenisnya apa, dan berapa buah. Seperti itu ya. Jadi ke mana, oke. Ke mana, peruntukannya, nama jenis, setelah itu jumlahnya. Seperti itu ya. Jadi jelas gitu. Jadi kegiatannya itu apa gitu ya. Nah, untuk kalau ini masyarakat atau kelompok masyarakat ini berarti yang berkaitan dengan masyarakat aja gitu. Jadi ini memiliki kolom tersendiri seperti itu ya. Nah, nanti di bagian akhir ada rekomendasi gitu ya. Nah, di rekomendasi ini ada kategorinya gitu ya. Ada pertama, kedua, terus ada yang utama atau tidak direkomendasikan. Nah, nanti yang dilihatnya dari sini gitu ya, kriterianya dilihat dari SS setelah terbit gitu ya, setelah terbit SS-nya. Nanti yang dilihat tuh apakah selalu aktif melakukan kegiatan produksi, lalu tidak pernah terlibat kasus hukum, tetap konsisten, selalu aktif melakukan pelaporan, dan selalu aktif ikut dalam proses pengadaan benih dan bibit gitu ya. Bisa nanti dibaca di sini di bawah. Nah, nanti yang memberikan rekomendasinya adalah dari verifikator dari sistem OSS-nya seperti itu ya. Nanti tinggal diberikan rekomendasi saja apakah termasuk pertama, kedua, utama, atau tidak direkomendasikan. Seperti itu ya. Sepertinya cukup untuk tutorial dari pengisian data laporan ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal lihat saja di bagian contoh input data yang bagian paling kiri gitu ya. Misal masih bingung juga gitu ya, setelah nonton tutorial ini juga masih bingung, masih ada yang kurang, belum ada yang belum saya jelaskan, boleh nanti tinggal bisa menghubungi Bapak Ambar atau boleh menghubungi saya gitu ya, melalui WhatsApp seperti itu. Iya, mohon maaf, untuk rekomendasi nanti diisinya oleh Dinas Kehutanan atau LPTD, PTH, Provinsi, seperti itu ya. Tadi saya bilang verifikator, mohon maaf diganti, jadi kolom rekomendasinya diisi oleh Dinas Kehutanan atau UPTD, PTH, Provinsi, seperti itu ya. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tutorial pengisian laporan usaha PTH periode Juni 2022 ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, semangat untuk melakukan input datanya gitu ya sebelum workshop ini. Sampai ketemu nanti di workshop, dan juga kami tunggu datanya sampai
akhir minggu ini ya berarti ya, di minggu awal Juli gitu ya. Eee, karena ini pertanggal 1 juga ya, berarti, eee, masih semangat lah ya, insya Allah gitu ya. Semangat Bapak Ibu, semoga diberi kesehatan dan kelancaran dalam pengisian pelaporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.